komunikasi publik maupun simbolik antara Jokowi dan PSI ini ibarat mata uang, saling membutuhkan. Dan munculnya Pak Jokowi di Rakernas Makassar ini suka tidak suka ini juga akan memancing banyak partai lain untuk running dan juga bergerak lebih awal. Ketika misalnya PSI masuk parlemen, ini masih dianggap ada efek Jokowi. Tapi kalau misalnya PSI masuk 3 besar, ini betul-betul sakti Pak Jokowi. Tribuners, pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan siap mati-matian mendukung PSI menuai sorotan tajam. Di satu sisi dianggap sebagai ekspresi politik personal, namun di sisi lain dipertanyakan dari aspek etika dan dampaknya terhadap demokrasi. Lalu bagaimana seharusnya publik ini membaca pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa dirinya siap mati-matian mendukung PSI. Hari ini kita akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama dengan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, ada Mas Rifki Caniago. Kita sapa terlebih dahulu, di sana sudah tergabung melalui panggilan Zoom. Mas Rifki, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Maria. Alhamdulillah, Mas Rifki, kita langsung saja begitu ya. Kemarin waktu acara PSI ini Jokowi sempat mengatakan dan cukup menggebu-gebu begitu ya, bahwa dia menyatakan untuk siap mati-matian begitu mendukung PSI, bahkan siap untuk terjun dan mengaku masih bisa untuk terjun ke provinsi-provinsi hingga kecamatan kabupaten begitu. Apakah ini, Mas Rifki, bisa dibaca sebagai simbolik atau justru menunjukkan keterlibatan politik jauh dari Jokowi itu sendiri? Ya, kalau kita memulai bahwa Pak Jokowi akan menjadi bagian dari PSI kan bukan lagi isu baru, tapi sudah muncul cukup lama. Tapi kan ketika Pak Jokowi itu muncul inisial J akan jadi ketua Dewan Pembina, tapi hari ini kan juga belum muncul sebagai ketua Dewan Pembina. Tapi kan di pemberitaan kan yang paling kencang dia akan mati-matian dan juga akan berkeliling ke kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Ini kan yang menjadi sebuah clickbait pembicaraan di media maupun banyak orang. Dan saya rasa ini yang kita lihat bahwa komunikasi publik maupun simbolik antara Jokowi dan PSI ini ibarat mata uang, saling membutuhkan. PSI membutuhkan Pak Jokowi karena ingin punya ikon kampanye untuk menarik elektoral di pemilu 2009. Sedangkan Pak Jokowi kan juga harus berhitung juga bahwa di pasca nggak lagi jadi presiden, dia juga akan berhitung apa kekuatan politik yang bisa ditawarkan untuk bernegosiasi dengan para elit maupun publik yang masih percaya dan secara elektoral masih yakin dengan Pak Jokowi. Karena kan hari ini meskipun Pak Jokowi selesai secara politik, tapi kan Pak Jokowi masih punya Mas Gibran yang nanti juga akan apakah kembali jadi cawapres Pak Prabowo atau mungkin menjadi opsi alternatif sebagai capres. Kalau kita berhitung suka tidak suka hari ini, mungkin orang banyak berharap nih Mbak Maria bahwa Pak Jokowi pensiun. Tapi kan kalau kita bicara dalam konteks mantan presiden baik itu Bu Mega maupun Pak SBY kan nggak bisa juga dikatakan pensiun. Presiden lain juga membantu Mas Ahaye atau juga memberikan PDIP. Maka saya rasa secara kepentingan Pak Jokowi tentu ingin terlalu hidup dalam politik karena secara lambat laun ketika ada isu dia mau pensiun, tapi pada sisi lain juga ada isu juga yang terus menyerang dia setiap hari. Isu ijazah, isu ini, dan dia nggak punya kekuatan politik untuk bisa menyerang semua itu. Makanya bisa kembalinya Pak Jokowi untuk berpartai politik ini menjadi bagian dan bagi dia untuk bisa masih dihitung atau mungkin menjadi bargaining posisi bagi dia untuk melihat isu-isu politik maupun Pilpres 2029 gitu. Baik, berarti seperti yang tadi dikatakan Mas Rifki begitu ya, baik Jokowi dan PSI ini saling membutuhkan begitu ya untuk memiliki satu peran satu sama yang lain. Namun Mas Rifki, sampai saat ini Jokowi ini belum diumumkan begitu ataupun belum masuk sebagai struktur atau menduduki jabatan di PSI. Namun dalam arahan kemarin Rakernas, Jokowi ini justru meminta PSI memperbaiki struktur hingga ranting begitu. Bagaimana Mas Rifki membaca hal ini? Ya, kita juga harus mengakui bahwa PSI dari beberapa pemilu terakhir kan juga hanya unggul di level perkotaan, lemah di pedesaan. Dan secara jaringan politik, kan PSI juga belum dikatakan sebagai parpol yang mapan, karena belum kuat sampai ke akar rumput. Dan kenapa Pak Jokowi ini belum diumumkan, kita membaca secara simbolik, Mbak Maria, bahwa Pak Jokowi kan nggak juga mau masuk ke partai politik yang gagal lolos parlemen. Makanya ketika secara struktur PSI belum selesai, tentu tidak ada cukup meyakinkan bagi Pak Jokowi untuk masuk PSI. Makanya
warning maupun peringatan yang disampaikan oleh Ahmad Ali maupun Pak Jokowi bahwa perbaiki struktur dulu. Makanya ada informasi bahwa PSI-nya selesai dulu secara struktur, baru Pak Jokowi bergabung. Maka ini logis saja. Karena ketika misalnya simbol motivasi atau motivator sebagai panggung politik yang diambil oleh Pak Jokowi di Makassar kemarin, ini menandakan bagaimana memancing orang untuk bergabung dengan PSI. Ketika misalnya 100% sudah terbentuk konsolidasi di level kepartaian, baru dia bergabung. Karena kan ketika misalnya dia bergabung hari ini, tentu secara nggak langsung orang akan menilai bahwa seberapa kuat sih kesaktian Pak Jokowi untuk membawa orang ke PSI. Tapi ketika dia hari ini masuk, tentu secara elektoral atau mungkin secara pengaruh akan lemah. Nggak terlalu menarik, karena memang PSI belum siap. Karena memang Pak Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode itu punya nilai yang lebih mahal. Apakah PSI mampu mengimbang itu atau tidak? Terus yang kedua saya melihat, tentu Pak Jokowi juga berhitung bagaimana konstelasi politik di level nasional. Karena kan ketika misalnya hari ini dia bergabung langsung dengan PSI, secara nggak langsung tentu juga akan membuat partai-partai lain maupun para calon presiden maupun wakil presiden lain juga akan bergerak cepat untuk melihat kontestasi Pilpres 2009. Karena ketika Pak Jokowi bergabung ke PSI, secara nggak langsung ini juga akan membuat partai lain juga running untuk menyiapkan diri. Karena ini bukan lagi simbol, tapi sudah berlari dalam politik. Baik, berarti artinya ini PSI tidak mendeklar Jokowi sebagai ketua Dewan PSI ini. Apakah memang ada negosiasi antara PSI dan Jokowi sendiri, Mas Rifki? Ya, saya membaca ini soal kepentingan membaca ruang publik dan ruang ranah politiknya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahwa tentu Pak Jokowi nggak mau masuk ke partai yang belum selesai secara struktur. Karena kalau kita berkaca ke Pilpres 2024, ini kan Pak Jokowi kan kalah, PSI kan kalah di Pileg 2024. Ini kan udah waktu itu Pak Jokowi adalah presiden posisinya. Tentu ada asumsi yang muncul ke publik bahwa PSI juga akan kemungkinan nggak lolos juga di 2009 karena Pak Jokowi hari ini posisi sebagai mantan presiden. Makanya memang persoalan PSI yang selama ini bukan soal simboliknya Pak Jokowi atau tidak, tapi memang bagaimana pembenahan struktur partai sampai ke akar rumput. Karena memang ketika misalnya partai politik ingin menang di pemilu atau mungkin masuk ke parlemen, itu juga harus memiliki kekuatan partai yang cukup besar di akar rumput, di level kecamatan, kabupaten maupun RT RW. Makanya saya rasa ini yang secara deal yang dibangun oleh PSI dengan Pak Jokowi bahwa PSI memperbaiki diri dulu atau memantaskan diri dulu. Karena ini mantan presiden 2 periode akan bergabung dengan PSI. Maka dia harus memperbaiki. Maka secara simbolik kita membaca seperti itu Mbak Maria. Tapi poin yang cukup menarik ini adalah apakah memang dengan Pak Jokowi menggebu-gebu kemarin di Makassar akan mati-matian akan keliling Indonesia, ini juga akan membuat potensi untuk mendorong banyak orang bergabung dengan PSI. Pertanyaannya, apakah PR yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada PSI sampai akhir tahun harus selesai, apakah mampu dipenuhi oleh PSI atau tidak? Karena secara nggak langsung, ketika misalnya PSI mendeklarkan akan bersiap-siap untuk bertarung di Pileg 2009, tentu juga akan memancing partai-partai lain juga bersiap diri. Ini juga akan berpotensi juga pada persaingan kader. Ini kan juga banyak fenomena migrasi kader dari Nasdem, Golkar ke PSI. Secara langsung tentu juga akan menjadi ancaman PSI bagi partai-partai lain. Makanya ini poin yang cukup menarik. Apakah ini akan memang serius apa PSI menanggapi pidato Pak Jokowi di Makassar kemarin? Gitu. Baik, seperti yang tadi dikatakan Mas Rifki, begitu ya, banyak kader-kader dari partai lain begitu yang kemudian bergabung kepada PSI. Apakah ini juga menjadi bukti bergabungnya mereka ini magnet dari PSI ataupun dari Jokowi efek sendiri, Mas Rifki? Jadi memang kalau kita membaca ruang politik ini kan butuh kepastian ya, kepastian itu mungkin bukan berarti dia hanya lolos parlemen. Kalau kita mencek mantan presiden yang punya partai ini kan punya suara partai yang cukup bagus ya. Misalnya kalau kita melihat PKB ini kan masih bisa dikatakan bagian dari Gus Dur meskipun hari ini Muhaimin Iskandar yang mendaftar partainya. Terus kita lihat SBY dengan Demokrat. Terus PDIP dengan Bu Megawati. Makanya kalau kita melihat partai-partai lain yang memang mapan mungkin kayak Golkar, tentu dia nggak terlalu bergantung dengan figur ketokohan, tapi dia menempel dengan rezim saja yang menang di Pilpres. Tapi kan partai-partai baru tentu dia akan diuntungkan ketika misalnya ada mantan presiden 2 periode yang ada di sebagai bagian dari partai mereka. Maka saya rasa ini yang mungkin menjadi bagian dari hal yang diyakini oleh banyak kader-kader partai lain, apakah itu di PSI, di Nasdem, di Golkar, mungkin partai-partai lainnya, untuk melihat peruntungan bahwa
PSI hari ini partainya Jokowi, makanya mereka juga melihat masa depan di sana bahwa ada secara elektoral ini juga akan menguntungkan mereka di 2009. Iya, kalau kita melihat dalam konteks migrasi beberapa kader yang di Nasdem maupun Golkar, ini kan fenomena yang kita lihat sebagai uji kesaktian dari Pak Jokowi. Artinya tentu beberapa politisi yang di Nasdem maupun Golkar ingin bergabung dengan PSI tentu melihat bahwa ada peruntungan hingga potensi elektoral di kedepannya di PSI. Makanya ini yang mereka lihat. Terus ketika kita ingin menguji apakah di pasca Rakernas Makassar, apakah juga akan ada gelombang baru nggak yang akan bergabung dengan PSI? Ini kan juga harus kita lihat ke depan. Makanya ini ujian ke depan. Maka saya rasa dengan ada komentar Pak Jokowi bahwa dia akan mendorong agar PSI itu selesaikan strukturnya di akhir tahun 2006, ini menunjukkan bahwa keseriusan Pak Jokowi ingin berjuang bersama PSI. Tapi ukurannya apa? Tentu dengan berapa banyak gelombang yang akan muncul pasca Rakernas Makassar. Ini poinnya, Mbak. Baik, sementara menurut Mas Rifki sendiri begitu, apa sih sebenarnya dampak pernyataan dari Jokowi begitu ya, yang mengatakan mati-matian? Kemudian apa dampaknya terhadap peta politik nasional begitu, khususnya bagi partai-partai lain yang sebelumnya memang berkoalisi dengan Jokowi? Ya, kalau kita membaca, ini kan ibarat secara analogi kan, misalnya ada beberapa lampu dalam ruangan gelap. Tiba-tiba ada satu lampu yang hidup. Ini kan juga akan memancing bahwa kenapa di ruang sana nggak terang. Gitu. Makanya saya rasa ini memang secara politik, meskipun secara simbolik ini juga banyak partai-partai lain yang hari ini berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran, tentu juga akan terpancing juga sebenarnya. Karena memang kita juga harus membaca bahwa ada ruang PT 0% untuk maju pilpres kan. Makanya ketika misalnya kita melihat bahwa kemunculan tokoh seperti Pak Jokowi ini kan bagian dari efek ekor jas. Makanya bagi banyak kalangan ketika misalnya Pak Jokowi memulai untuk mati-matian untuk PSI, ini kan juga menjadi kekhawatiran. Karena memang tentu bagi banyak figur, mungkin misalnya kayak Demokrat, PKB, mungkin yang lainnya, belum menyiapkan figur yang menonjol karena masih malu-malu. Misalnya kalau kita anggap hari ini Mas AHY atau mungkin Caimin, ini kan juga akan berkepentingan untuk maju di pilpres atau memenangkan partainya. Tapi ketika Pak Jokowi itu bergerak duluan, mereka tentu juga akan berkepentingan untuk bisa berkampanye duluan. Tapi kan kita juga harus membaca ruang elektoral juga, Mbak. Kalau misalnya ruang di negosiasi di Pilpres 2009. Karena memang kalau misalnya Caimin dan juga Mas Ahaye tentu mengincar posisi cawapres Pak Prabowo. Tapi ketika dia bergerak duluan, artinya ini juga akan mengganggu konstelasi bahwa dia menganggap dia juga mempersiapkan diri di 2009. Makanya secara nggak langsung dengan munculnya Pak Jokowi di Rakernas Makassar, ini suka tidak suka ini juga akan memancing banyak partai lain untuk running dan juga bergerak lebih awal. Gitu. Baik, berarti bisa dibilang ini parpol-parpol lain merasa khawatir begitu dengan kehadiran Jokowi di PSI yang kini secara terbuka mengatakan bahwa akan mati-matian di Partai Gajah ini, Mas Refki. Iya, ini kan tentu, Mbak. Artinya kalau kita melihat secara efek ekor jas, ini kan memang bagaimana fenomena Jokowi di 2014 sama 2019, ini kan juga banyak partai-partai politik yang diuntungkan. Misalnya ada Golkar, ada memang partai-partai lain yang Nasdem yang juga menjual nama Jokowi ya. Artinya partai-partai yang memang secara afiliasi PDIP, yang memang 2 periode ini juga menikmati bagaimana efek dari Jokowi. Meskipun kalau dalam kalkulasi politik kita juga bisa menganggap bahwa efek branding yang dimiliki oleh Pak Jokowi secara otomatis akan mendatangkan suara, tapi juga harus ada kerja-kerja politik. Tetapi simbolik juga penting untuk mengikat kesatuan dari internal partai dan juga pergerakan politik di level bawah. Makanya ketika misalnya Pak Jokowi itu langsung mengatakan mati-matian dalam artian untuk mendukung PSI, ini kan juga akan ada kemungkinan bagi para pendukung Pak Jokowi yang ada di partai lain, misalnya Golkar, Nasdem, atau mungkin PKB misalnya, atau mungkin beberapa partai lainnya atau PDIP pada umumnya, ini kan juga akan gampang untuk memindahkan pilihan politiknya di pemilu 2009 ke PSI. Makanya ini kita melihat, pertama ini ujian kesaktian dari Pak Jokowi, apakah dia mampu atau mungkin kemunculan Pak Jokowi di PSI, apakah memindahkan pemilih yang ada di partai-partai lain ke PSI. Yang kedua, tentu partai-partai lain akan merasa bahwa mereka harus mencari figur baru, atau mungkin ketika misalnya ini adalah ancaman bagi partai-partai menengah, karena ibaratnya seperti Nasdem, PKB, dan lainnya kan juga menjadi ancaman, atau Demokrat. Karena memang secara figur ini juga ketika misalnya PSI naik, tentu potensi partai menengah akan tereliminasi, atau partai yang besar akan berkurang suaranya.
Ini kan sebuah kanibalisme politik ya, Mbak. Sebenarnya ketika ada yang kecil naik, maka yang besar temannya akan turun suaranya. Makanya dalam ruang ini tentu ketika ada pergerakan yang lebih besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ini juga akan memberikan warning kepada partai-partai lain juga akan bergerak lebih awal. Meskipun secara ultimatum di publik ini juga akan belum sampai ke sana, tapi paling tidak mereka merasa bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk pemilu pilpres dan juga pemilu 2009. Baik, sementara Mas Rifki, ini bagaimana begitu posisi PSI begitu ya? Apakah diuntungkan atau justru dirugikan dengan dukungan terbuka Jokowi dengan narasi yang sekuat itu kemarin di Rakernas PSI? Ya, kalau kita membaca secara keuntungan itu sangat diuntungkan PSI. Karena memang kalau kita lihat beberapa pemilu terakhir kan PSI kan belum menjual nama Pak Jokowi secara total kan. Makanya ini juga akan kita lihat bahwa dengan hari ini dan Pak Jokowi secara elektoral ini kan masih terbagi ke berbagai partai lainnya. Sehingga Pak Jokowi dekat dengan Golkar, dekat dengan PAN, dekat dengan Nasdem. Kalau kita lihat di fenomena pemilu sebelumnya. Tapi hari ini apakah ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa ia total di PSI, apakah ini juga akan membawa dampak positif bagi PSI? Itu tentu ada memberikan dampak positif. Tapi ini kan nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, Mbak. Misalnya ketika secara branding bahwa ada ikon Pak Jokowi di PSI, tapi PSI nggak mau bergerak untuk memperbaiki struktur partai, jaringan akar rumput, relasi yang dibangun lebih awal. Ini kan juga PR besar bagi PSI. Secara simbolik, saya membaca PSI diuntungkan, tetapi kita juga harus membaca cukup realistis, Mbak. Hari ini kan Pak Jokowi bukan lagi presiden, seberapa baik Pak Jokowi mengkapitalisasi beberapa jaringan yang ada yang selama dia jadi presiden 2 periode untuk menguntungkan PSI. Yang kedua, seberapa baik PSI menangkap apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Karena kan dalam konteks simbiosis mutualisme, Pak Jokowi sebagai simbol. Yang kedua, bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh PSI menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Ketika misalnya itu terkoneksi dengan baik, maka PSI akan diuntungkan. Tapi ketika PSI itu menganggap ini sebagai tugas Pak Jokowi sendirian, saya rasa PSI akan susah juga berjuang untuk masuk ke Senayan di pemilu 2009, begitu, Mbak. Baik, kemudian Mas Rifki, jika nantinya begitu ya PSI gagal memenuhi ekspektasi elektoral begitu, apakah pernyataan ini atau pernyataan mati-matian ini begitu justru akan menjadi beban politik sendiri bagi Jokowi? Dan kemudian lantas seberapa effort begitu atau seberapa besar Jokowi akan mempertaruhkan dirinya sendiri agar PSI ini bisa lolos ke Senayan? Ya, kalau kita membaca ini memang uji kesaktian yang penting dalam karir politik Pak Jokowi pasca nggak jadi presiden lagi ya. Karena memang ketika misalnya hari ini Pak Jokowi mengatakan mati-matian dan berjuang untuk PSI, tapi ketika misalnya tidak lolos ke parlemen, ini kan juga beban politik yang cukup besar bagi beliau. Kenapa seperti itu? Karena kan Pak Jokowi kan politisi yang jarang kalah juga kan. Dalam kontestasi bagaimana dia memulai karir di Solo, kecuali mungkin ketika misalnya di Pilkada Jakarta 2017. Tapi kalau kita melihat dalam kontestasi karir politik yang dimiliki oleh Pak Jokowi kan juga jarang juga kalah. Ketika misalnya hari ini Pak Jokowi sudah mengatakan jauh-jauh hari akan mati-matian untuk PSI, akan berkeliling untuk PSI, tapi kenyataan nggak lolos parlemen, ini kan juga jadi beban politik maupun juga beban historis bagi keluarga Joko Widodo. Karena ibaratnya kalau kita menghitung hari ini, tentu Mas Gibran, Mas Kaisang, artinya regenerasi dari keluarga Pak Jokowi yang akan berkarir di masa depan di politik. Ketika misalnya ini PSI nggak masuk ke parlemen, ini kan menjadikan bahwa keluarga Pak Jokowi tamat secara politik di PSI. Makanya ini juga penting bagi Pak Jokowi maupun Mas Kaisang maupun Mas Gibran untuk melihat PSI dalam kontestasi pemilu 2009. Karena yang pertama ini juga bergending bagi Mas Gibran untuk mendapatkan tiket pilpres, apakah itu sebagai capres atau mungkin sebagai cawapres. Karena yang kedua, ini kan juga menjadi momentum seberapa besar suara yang bisa didapatkan PSI ketika misalnya Pak Jokowi berdiri secara total untuk branding PSI. Karena kan kalau kita lihat di Karangasem kemarin ini kan isunya adalah bahwa ikon kampanye dari PSI adalah Pak Jokowi. Baik, berarti kan bisa dikatakan bahwa PSI ini sudah melakukan pergerakan dini begitu ya di bawah pundak Jokowi. Lantas, menurut Mas Rifki, begitu seberapa besar keyakinan Mas Rifki sendiri juga sebagai pengamat politik bahwa PSI ini bisa menjadi partai yang besar sesuai dengan janji Kaisang kemarin yang disampaikan pada Rakernas?
Yang pertama tentu saya meyakini bahwa partai ini akan lolos parlemen dengan syarat bahwa struktur partainya harus cepat selesai sampai akhir 2006. Karena ini kan juga akan menjadi simbol pengaruh apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi untuk PSI atau seberapa baik para pendukung maupun PSI menanggapi apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, dalam konteks menjadi partai besar, tentu ini juga akan menjadi tantangan tersulit juga bagi PSI karena memang persaingannya kan juga harus besar. Karena hari ini PSI harus meyakinkan untuk masuk parlemen dulu. Dan juga bagaimana dia meneropong untuk melihat masuk ke 3 besar misalnya. Ini kan isu yang berkembang di ranah publik. Tapi yang terpenting, seberapa mekanisme mesin politik yang bekerja, apakah ini dalam artian apakah pilihan politik atau orang yang suka Jokowi di bagai partai politik lainnya, apakah langsung memilih PSI atau bagaimana? Terus yang selanjutnya, ini kan secara branding, apakah nanti PSI hanya mengklaim bagian dari Pak Jokowi atau memang Mas Gibran juga? Karena secara elektoral hari ini bahwa yang memiliki kekuatan politik aktif hari ini kan Mas Gibran, bukan Pak Jokowi. Karena ini juga harus kita ukur ke depan. Atau memang ini menjadi kendaraan politik bagi Mas Gibran, atau memang hanya menjadi kendaraan politik bagaimana bergening dari Mas Gibran di Pilpres 2009. Makanya saya rasa untuk menjadi partai besar, tentu PSI akan jadi ancaman partai-partai lain. Apakah itu Nasdem, PAN, dan Demokrat maupun Golkar. Karena ketika misalnya PSI ingin masuk dalam 3 besar, tentu juga ada partai besar yang juga harus turun kelas. Karena ada PSI yang mengincar naik kelas. Makanya ini yang terpenting kita lihat bahwa ketika misalnya ada partai kecil yang naik, tentu ada kanibalisasi politik terhadap partai-partai yang besar untuk turun kelas. Makanya ke depan seberapa kuat PSI untuk bisa memaksimalkan gerakan-gerakan politik di akar rumput maupun beberapa basis yang memang hari ini masih percaya dengan Pak Jokowi begitu. Baik, kemudian kemarin juga Mas Rifki, Pak Jokowi ini mengatakan begitu ya bahwa dirinya mendukung Prabowo Gibran untuk 2 periode. Artinya PSI juga akan melakukan hal yang sama begitu. Bagaimana menurut Mas Rifki sebagai pengamat politik? Ini menarik sebenarnya. Kalau kita membaca data hari ini, Mbak Maria, tentu PSI masih realistis untuk mendukung Prabowo Gibran. Tapi kan dalam kontestasi hari ini, tentu bola ini kan ditentukan oleh Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo melihat bagaimana, apakah kepentingan untuk melihat 2009, apakah masih dengan Mas Gibran atau tidak. Tapi kalau kita melihat 2024, bahwa Pak Prabowo nggak punya pilihan. Kalau untuk menang harus dengan Mas Gibran. Makanya kalau untuk 2009, apakah memang Mas Gibran masih punya opsi tawar atau tidak? Karena memang hari ini ketika misalnya wacana Prabowo Gibran itu muncul lebih awal, tentu juga akan mengunci ruang politik Pak Prabowo dengan koalisi lain, misalnya dengan Mas Ahaye, dengan Pak SBY, dan juga dengan Megawati yang hari ini dengan PDIP kan masih dianggap sebagai oposisi setengah hati. Karena dengan istilahnya bahasa penyimbang dan lainnya, bahkan daya kritis PDIP yang masih lemah atau mungkin nggak sekuat atau setajam dari era PSBY, ini menandakan bahwa ada simbol politik bahwa ada PDIP juga ingin bergabung dengan Pak Prabowo. Makanya saya rasa isu-isu yang berkembang ke depan, misalnya ketika misalnya Mas Gibran ingin melihat opsi alternatif, ketika misalnya nggak dipilih sebagai cawapres Pak Prabowo, apakah akan nanti berlawanan langsung dengan Pak Prabowo di Pilpres 2009? Itu mungkin saja. Tapi hal yang paling penting kita catat bahwa cawapres yang bersaing dengan presidennya ini nggak pernah menang, Mbak. Misalnya kalau kita lihat Hamzahas dengan Bu Mega, ini kan sama-sama cawapres dulu, karena kan Gus Dur yang presidennya, kan gagal juga di 2004. Atau Yusuf Kala dengan melawan Pak SBY di 2009, ini kan juga kalah. Makanya penting juga kita lihat ketika Mas Gibran punya poin yang lain, atau mungkin ada kuncian-kuncian politik yang kita melihat bahwa 2009 ini juga era yang lain juga nantinya. Apakah Mas Gibran mampu mengambil ruang-ruang yang memang bisa mengalahkan petahana. Yang jelas secara politik, petahana atau mungkin presiden terpilih untuk maju periode kedua jarang kalah dalam konteks pilpres. Makanya ini tentu masih realistis hari ini bagi Mas Gibran adalah untuk masih menjadi bagian dari cawapres Pak Prabowo di tahun 2009. Baik, terakhir Mas Rifki, mungkin sebagai closing statement juga dari Mas Rifki begitu ya. Kalau nantinya PSI ini lolos ambang batas parlemen begitu karena efek Jokowi, kemudian apakah ini justru bisa dibaca menjadi kemenangan demokrasi atau juga bisa dilihat dari bukti kesaktian Jokowi yang tidak pernah kalah, Mas Rifki? Yang pertama, ya demokrasi tentu pilihan-pilihan saja ya. Artinya ini langsung, tapi ketika misalnya PSI masuk parlemen,
ini masih dianggap ada efek Jokowi. Tapi kalau misalnya PSI masuk 3 besar, ini betul-betul sakti Pak Jokowi. Makanya ini yang penting juga kita lihat ke depan, apakah 2009 ini PSI hanya mendapatkan efek Pak Jokowi atau mendapatkan kesaksian Pak Jokowi. Kalau misalnya masuk 3 besar, itu kesaksian Pak Jokowi. Tapi kalau hanya masuk parlemen, ini hanya menang dan dapatkan efek Pak Jokowi. Maka yang argumen yang saya untuk penutup ini, bahwa poin-poin yang harus didukung oleh PSI adalah memperbaiki struktur, lalu bagaimana menyikapi apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi di konteks pilpres ke depan atau mungkin pileg ke depan, sehingga memang secara akar rumput PSI bisa mengambil hati pemilih Pak Jokowi di partai lain. Yang kedua, memang bisa memperkuat jaringan di level pedesaan yang hari ini lemah dalam konteks kepartaian. Baik, terima kasih Mas Rify atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Oke, terima kasih Mbak. Baik, dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun News on Focus bersama kami. Dan di akhir kata saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.